yang namanya public speaking itu bukan reading show. Ya, jadi untuk bapak-bapak saya mohon banget Pak, Bu, tobat Pak, kalau misalkan selanjutnya masih kepenuhan, ya beneran nggak menarik, udah beda zaman, ya. Kalau rajin bikin 2 modul, satu kayak saya tadi PPT kayak cuma begini doang, satu lagi saya bener-bener jabarin. Nih nanti modulnya, ini yang saya. Kalau dikasih kayak begini, Bapak nggak usah ngajar, ambil aja proyek tempat lain, bagi sama anak-anak, baca sendiri gitu. Lebih seneng kali anak-anak kayak begitu, cuma masuk 5 menit suruh pulang, tapi cuma dibagiin modul sama slide gitu kan. Nah, yang namanya seperti itu, tapi nggak semua anak-anak juga pengen. Mereka juga kadang-kadang tertarik untuk ngedengerin topiknya, pengen. Jadi yang namanya public speaking dimanapun, ini nggak berlaku onsite doang, ini nggak berlaku untuk Zoom doang, dan ini akan jadi nggak bakal terjadi kalau nanti nextnya ada projectnya. Bapak Ibu bisa bikin video pembelajaran, Bapak Ibu bikin video pembelajaran pasti nggak akan praktekin ini lagi. Karena ketika kita bikin video pembelajaran, kita harus tahu materinya kita kan materinya kita yang bikin, bukan materi nyolong nih. Nah, jadi ketika kita bisa storytelling, kayak teknik yang saya pakai hari ini teknik storytelling sebenarnya, ya ini nggak bakal terjadi. Public speaking is not reading show. Yang terjadi apa sih kalau misalkan apa yang kita baca kan gampang, tidak menguasai materi, udah pasti. Kayak saya tadi, ya udahlah burger, ngapain juga saya hafalin burger, kan nanti saya baca ada di depan, gitu kan. Nah, tidak menguasai materi secara otomatis udah pasti. Mungkin ini nanti bisa di-sharingin juga ya ke anak-anak yang sering bikin presentasi gitu ya. Karena kebiasaan mereka adalah nantinya daripada ngomong di depan lupa, dia tulis tuh semua bahan ada di slide dia. Padahal ketika kita dapat slide model kayak begini, kita udah gak tertarik bacanya. Mendingan lihat laptop sendiri, masih ada kelas hari ini yang harus beresin. Mendingan meriksa ini, mendingan bikin laporan ini, mendingan balesin chat grup yang belum kebalas dari pagi. Sayang, padahal sebenarnya ternyata informasi di tentang burger ini banyak yang bisa kita dapat. Kan, failed lagi, cuma di masalah apa? Transfernya salah, gara-gara ininya. Cara kita kasih hal ininya yang salah. Kita pikir dengan kasih semua yang udah kita tahu di sini berhasil, padahal malah jadi orang-orang nggak tertarik. Udah males baca duluan, ya. Tidak menguasai materi itu menjadi hal yang memang udah pasti kejadian. Tidak berintonasi. Awalnya mungkin saya pakai intonasi, ya. Tapi pas udah ke bawah, ya udah enggak lah. Saya udah cari fokus. Takut kehilangan titik komanya ada di mana. Jadi udah pasti tidak berintonasi, otomatis. Apalagi kalau slide-nya panjang, terus slide-nya ada 30, dibaca semuanya 30, ya. Jadi sudah pasti tidak berintonasi, tidak berekspresi. Mau gimana berekspresinya Bapak Ibu? Kita udah ngeliat ke slide terus kan, takut ketinggalan bahannya. Dan selanjutnya adalah kehilangan connections dengan audience. Kalau kita kelihatannya ke sono, saya udah nggak tahu Bapak Ibu. Ada yang udah pergi ke toilet, ada yang udah ngapain sendiri gitu, udah asik sendiri, udah pasti. Dan ini udah saya bisa bilang udah gagal banget sebenarnya. Mau onsite, mau online, mau kita lagi bikin video, kan ada juga ya yang bikin video pembelajaran, aduh grogi, dibawa-bawa tuh laptop di depan gitu kan, terus dia baca aja terus. Nggak ada sama sekali kontak melihat kameranya, nggak ada say hi-nya, nggak ada greetingsnya untuk audiensnya. Sayang, padahal ternyata materinya walaupun kayak cuma 7 minute study gitu, kita cuma kayak lagi mau bagiin hal 7 menit hal gitu ya, menurut kita hal yang oke banget, jadi nggak kesampaian. Ya, ini hasilnya ya Bapak Ibu ya, kalau kita pakai public speaking menjadi ajang untuk membaca. Kalau kita pakai public speaking, slide-slide-nya terlalu penuh. Nah, ini yang tadi udah saya bahas sebenarnya. Jadi gimana caranya nilangin grogi? Nggak bisa, mohon maaf menyedihkan jawabannya. Yang bisa dilakukan itu adalah menghilangkan groginya. Tadi saya pas nyampe sini juga grogi gitu, cuma udah mana di prank lagi tadi sama anak. Saya udah kelilingin 3 gedung Pak tadi, dari mulai semuanya tuh, dari mulai gedung yang warna kuning, semuanya punya lantai 8 lagi kan. Jadi pas pulang, lantai 8 tapi bukan, lantai 8 tapi bukan. Nah, tapi beneran, karena tadi saya nanyanya ke mahasiswa, saya cari tuh nanti ya siapa yang tadi nipu. Jadi kalau misalkan untuk menghilangkan grogi, itu datang lebih awal. Kalau saya lagi mau MC, saya lagi mau siaran, saya lebih senang datang sejam sebelumnya.
setengah jam sebelumnya masih oke. Tapi karena tadi saya udah ngasih semua materi segala macam gitu ya, jadi saya datangnya tadi malah karena nyasar. Saya udah ngechat 8.30 udah di parkiran, udah di basement. Tapi saya baru nongol di sini tadi jam 9 kurang 15 karena di prank anak mahasiswa. Jadi kalau saya datangnya mepet, itu bisa ngeblank. Yang namanya kalau udah ngeblank, mending materi sendiri. Masih bisa tuh pelan-pelan diingat-ingat lagi. Ini udah ngeblank, materinya juga materi-materi yang kita comot-comot doang nih kadang-kadang. Jadi nggak kita pelajari bener-bener. Ada juga gitu karena kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan memang datang kita lebih awal, datangnya in time ya, datangnya sudah bener-bener datang lebih awal, itu menolong. Jadi lebih tenang. Jadi kayak misalkan kita tadi, oh udah tahu, udah diceritain waktu itu sama Kak Rosa, bagaimana yang datang nanti siapa, goalsnya apa, itu bener-bener bisa menghilangkan yang namanya grogi. Karena mau bagaimana, saya pernah waktu itu jadi LO itu kayak ngeasistenin talent waktu itu di gedung Sabuga, lagi ada acara charity dan saya waktu itu megang Titi DJ. Pasti pada tahu ya namanya Titi DJ ya. Titi DJ waktu itu saya pegang. Jadi pas dia lagi di backstage persis banget kayak gini nih. Jadi kayak ada backstage kayak begini, terus di bawah-bawah gitu kan biasanya suka ada speaker yang gede-gede banget gitu ya, kayak begini-begini tapi yang udah versi gedenya gitu. Biasanya itu ada di backstage belakang. Saya cuma megang gaunnya dia doang, karena dia gaunnya udah menjuntai-juntai gitu, sambil kasih mic. MC itu lagi bridging. Jadi bridging itu kayak mereka lagi, iya setelah ini kita bakalan mendengarkan satu lagu nih dari Diva Indonesia segala macam. Saya di belakang aja gitu, lagi nungguin aja, wah DJ udah mau naik, tugas saya selesai gitu ya. Terus DJ itu cuma gini doang nih, sambil nunggu gini kan, sambil dia lagi lihat-lihat gini, terus dia gini. Titi DJ di depan saya bisa begini-begini sambil ngafalin lirik Titi DJ Diva Indonesia, gini-giniin jari ya, komat kamit, itu tuh semuanya reaksi tubuh ngasih tahu kalau grogi gitu. Jadi gimana dong, Diva Indonesia aja bisa grogi kan, apalah saya ya, yang namanya tisu udah dikasih air dibagi dua, tipis banget gitu yang namanya groginya ya. Nah jadi yang namanya grogi itu cuma bisa dikurangi, di-maintain. Grogi itu adalah reaksi fisik. Lakukan juga dengan aktivitas fisik. Ya kalau mau kayak tadi saya harus sharing ini ya. Saya menghindari yang namanya minum kopi atau teh. Ya, saya biasanya minumnya adalah air mineral aja, air hangat. Kalaupun udah disediakan sama teman-teman yang di sini, biasanya saya tetap mintanya air putih dulu, karena takutnya, wah iya kopi gitu kan, tiba-tiba kayak diperas gitu perutnya. Jadi kayak gitu tuh dihindari aja dulu. Jadi kalau saya biasa minumnya air putih, yang hangat lebih enak. Kemudian reaksi fisik apalagi? Itu kan kalau misalkan suka jadi mules-mules, reaksi fisik itu ke toilet, atur nafas, segala macam itu juga bekerja ya. Jadi yang namanya reaksi fisik itu dilawan sama aktivitas fisik lagi. Makanya datangnya jangan telat, datangnya harus on time ya, jangan mepet banget kayak gitu. Udah kenal audiensnya, jadi saya tadi nyaman banget, bisa ngobrol, bisa apa segala, ngurangin banget grogi saya. Beneran tanya nih sama ya ikutan di mobil dari kemarin ya, apa udah berapa hari yang lalu saya terus ngechat sama dia, aduh gimana besok ya, gimana besok, dan jawabannya sama, kan udah biasa kak. Emang dia tahu saya udah biasa begini, tapi tetap grogi. Bapak ibu mau gimana? Biasanya sih saya tadi sampai slide ketiga tadi saya masih grogi sebenarnya. Ditambah lagi kadang-kadang kita suka keintimidasi ya sama anak-anak atau audiens yang emang ya pasif aja, diem. Tapi bukan berarti kesel sama kita atau bete atau nggak suka. Emang pengen diem aja, ditanya apa kabar nggak ngejawab, ditanya ini itu nggak ngejawab. Ya emang ada tipe kayak begitu, baper gitu kan. Ada tipe yang kayak begitu. Tapi sebenarnya dengerin, kan saya juga sering kayak begitu ya. Jadi ya udahlah, mungkin itu yang namanya tabur tuai jadinya. Grogi, nggak berani ngeliat orang, nggak ada yang nyuruh lihat orang. Kalau kita lagi di depan, lihat nih ujung kepala. Saya dari tadi nggak berani ngeliat muka bapak ibu, takut. Nggak berani ngeliat mata. Saya ngeliatnya ke sini. Kalau lebih berani lagi turun ke sini, sampai ke sini. Ini udah sama aja kayak kita ngelihatnya tuh eye to eye, sama. Tapi dari tadi saya nggak ada yang ngeliat langsung ngeliat ke muka.
takutnya grogi, terus kayak saya cuma liatin kayak gini, buyar materi-materi saya belum beres gitu kan. Nah jadi saya selalu itu yang saya praktekin. Kalau misalkan terutama lagi di kelas workshop seperti ini ya gitu, bukan di depan murid. Kalau depan murid udah biasa ya. Jadi tapi kalau misalkan ini ceritanya in case kalau kita lagi audiensnya berbeda gitu. Tapi kalau misalkan salah satu cara untuk menghilangkan grogi sih seperti itu. Sebenarnya poin-poin lain yang pernah saya baca itu adalah kepercayaan diri dan tempatkan diri. Saya taruh ini di nomor 1 Bapak Ibu, karena kalau kita udah firm sama percaya diri, kita udah oke banget, itu smooth banget. Kita udah pede hari itu untuk ngasih materinya udah kita telan gitu kan, materinya udah sampai bikin kita wah bener loh. Katanya indikator ketika kita sudah bosan sama materi kita, sebenarnya itu adalah kita udah expert banget ada di situ. Karena kita sendiri udah males bacanya. Karena sampai kita udah tahu titik komanya, udah tahu startnya sampai gini-gini doang kayaknya nggak usah lihat ke belakang lagi. Oh sudah di sini gitu. Itu ketika kita bener-bener udah menguasai titiknya di situ. Sampai saya lupa di workshop siapa ya, tapi pernah ada profesor yang bilang gitu ke saya, ketika kamu sendiri sudah malas sama materinya, di situ sebenarnya kamu sudah menguasai materi kamu, karena sampai kamu sendiri sudah malas sama materi sendiri, saking itu udah hafalnya ya. Jadi taklukkan kepercayaan diri dan tempatkan diri. Ketika kita sudah firm sama yang namanya percaya diri, oke, hari ini syuting, hari ini ngasih video pembelajaran hanya 7 menit bahkan, ceritanya kayak kultum gitu kan, kuliah 7 menit, terus udahlah ini sudah baju terbaik, sudah materi yang singkat yang terbaik, karena nanti mungkin ada next, ada to be continue-nya gitu kan. Itu pede dulu Bapak Ibu di hari itu, ini keren, ini udah baju yang terbaik, ini sudah materi yang terbaik, dan pede dibangunnya. Iya memang jam terbang nggak ada lagi, jawabannya emang nggak nyenengin semua sih, saya udah grogi nggak bisa dihilangin gitu kan. Terus caranya ya latihan dan jam terbang nggak ada lagi. Saya percaya, saya yang berdiri di sini dibandingkan 12 tahun yang lalu ketika baru masuk siaran, beda, nggak bisa gitu. Dulu pas lagi siaran, saya cuma ngeliat mic doang loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau nanti akan ada video pembelajaran, berbahagialah, karena ketika Bapak Ibu bikin video, Bapak Ibu nggak punya netizen. Kalau kita ada di depan video, jadi ini mainannya mindset ya. Ketika kita rekaman, udah ada green screen segala macem, udah ada siapin teman-teman productionnya, nggak ada yang nonton. Mau diulang-ulang kayak, tadi nggak enakan, kakinya harusnya begini, ternyata enaknya begini, ternyata ulang aja sampai pede. Ya, karena yang namanya video itu kan bisa diulang-ulang, video itu kan bisa taping, dan nggak ada yang nonton Bapak Ibu. Sebenarnya itu lebih mudah gitu. Ya, jadi itu mainnya hanya di mindset doang sebenarnya, nggak pede ngeliat kamera gitu kan, nggak ada yang nonton. Jadi justru belajarnya dari mana? Dari video itu. Dan karena kita semua di sini sudah terbiasa onsite, berdiri di depan, jadi sebenarnya tuh kayak di mana masalahnya? Karena biasanya justru berdirinya di depan manusia, di depan orang. Jadi ketika kita hanya berhadapan sama satu yang namanya device, cobain dulu, ketagihan, bener. Nanti pengen konten lagi gitu ya, pakailah konten-konten yang ada dulu di handphone gitu. Yang punya Instagram bisa pakai Instagram Story, bisa pakai kamera doang gitu ya, rekam sendiri, lihat sendiri, cobain ya. Tapi yang pasti harus firm dulu sama yang namanya percaya diri. Saya nggak bisa maju ke yang lain, saya nggak bisa maju ke teknik, saya nggak bisa maju ke hal lain kalau udah nggak pede. Jadi, dan ini tidak berhubungan dengan yang namanya introvert dan extrovert. Tidak ada riset sampai sekarang yang bilang public speaking itu hanya untuk orang extrovert, introvert. Jangan saya dia aja. Kenapa harus saya malu? Nggak ada, gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya. Oke, taklukkan kepercayaan diri. Kemudian tadi yang teknik vokal, layer face, ekspresi, gerak tubuh, komunikatif, dress for success. Ini sebenarnya hal yang memang bisa menghilangkan grogi ada di depan. Emang dari tadi saya salah mencet-mencet, saya nggak panik, cuma nggak kelihatan aja kali ya, panik karena yang namanya. Tapi kan kalau misalkan emang saya mau kesini dulu, saya mau tadi ke burger dulu, kan nggak ada yang tahu, yang punya slide-nya kan saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang punya slide ketika belajar. Ya, jadi nggak usah panik, nggak usah langsung down, nggak usah langsung sakit hati, nggak usah langsung patah hati ketika slide-nya salah. Nggak usah dipikirin banget. Anak-anak juga nggak tahu Bapak Ibu itu slide-nya Bapak bener atau enggak.